Larasati Nur Rahma kembali lagi untuk Anda dalam informasi pendidikan. Pemirsa, perusahaan penerbitan dan percetakan Balai Pustaka sebelumnya bisa dikatakan sulit berkembang dan hampir ditutup oleh Menteri BUMN. Namun kini, kebangkitan Balai Pustaka dituangkan di salah satu sudut Istana Peradaban Balai Pustaka dengan lambang burung Garuda yang menembus tembok untuk terbang tinggi, merepresentasikan Balai Pustaka yang kini bersiap bangkit kembali meraih masa kejayaan. Sebelum Istana Peradaban Balai Pustaka diresmikan pada tanggal 3 Juli 2018 lalu, bertepatan dengan Hari Sastra Indonesia, Balai Pustaka hampir ditutup oleh Menteri BUMN karena dianggap tidak mendatangkan keuntungan, sampai karyawan pun tidak digaji berbulan-bulan. Balai Pustaka sebelumnya hampir dikatakan sulit berkembang, bahkan seorang Menteri BUMN sebelum Bu Rini hampir menutup Balai Pustaka. Dan ada skema yang kedua diakuisisi oleh Telkom Indonesia. Namun demikian ternyata Balai Pustaka punya harapan besar untuk tumbuh dan berkembang seperti BUMN pada BUMN lainnya, karena ada kata kunci di dalam komunikasi antar BUMN, yaitu sinergi antar BUMN. Oleh karena itu perbedaan Balai Pustaka sekarang dengan Balai Pustaka yang sebelumnya adalah wajah baru Balai Pustaka yang kita sebut sebagai Istana Peradaban. Kenapa istana? Istana itu mengandung konotasi kehormatan, marwah, di mana kalau sekedar balai seakan-akan sekedar kumpulan buku-buku, tempat kumpulnya buku-buku. Oleh karena itu kita sebut dengan wajah baru disebut Istana Peradaban. Rotasi Balai Pustaka yang mengalami masa keemasan menjadi masa yang suram dan kini bangkit kembali berjuang meraih kejayaan dirasakan betul oleh editor utama Balai Pustaka, Huryani, yang sudah mengabdi selama 23 tahun di sini. Pada tahun 1995, awal saya masuk di Balai Pustaka, saya mengalami masa kejayaan yang luar biasa. Semua para penerbit, kemudian lagi dari toko buku, begitu kan, berbondong-bondong datang ke Balai Pustaka. Namun di tahun 2004, di saat dicabut HOP print kami, begitu kan, oleh pemerintah, kami sebagai internal tidak siap untuk itu. Kan memang jadi dengan posisi kami dari Perum menjadi sebuah persero, tentunya kami juga harus ikut berkompetisi di pasar. Hal itu membuat Balai Pustaka pelan-pelan begitu kan merosot kan begitu, sampai akhirnya kami harus kehilangan gedung kebanggaan kami di Gunung Sahari. Kemudian lagi 2/3 dari karyawan itu pensiun dini. Tahun 2016, Ahmad Fahroji, pria kelahiran Brebes 16 Oktober 1960, resmi menjabat sebagai Direktur Utama Balai Pustaka. Di tangannya lah Balai Pustaka mulai menggeliat. Ditambah lagi, sekitar 7 bulan lalu, Dewa Nandawardana yang didapuk menjadi Direktur Balai Pustaka juga memperkuat komitmen seluruh jajaran Balai Pustaka untuk kembali bangkit, berkiprah, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. BP mulai menggeliat, masuk direktur baru Pak Wanda, begitu kan, diganti orang profesionalnya. Oh, ini nggak bisa, kalau BP pengen terlihat, kita harus membuat sesuatu di sini. Muncullah kafe sastra, muncullah wisata edukasi, muncullah sanggar sastra, sehingga puncaknya kemarin di Hari Sastra Indonesia yang kelima, gitu kan, di 3 Juli, diresmikanlah Istana Peradaban Balai Pustaka. Sehingga kami tidak menyangka juga gitu kan, banyak yang datang ke sini begitu kan, banyak yang memberikan support, ini tiada henti. Inilah yang membuat Balai Pustaka itu menggeliat dan kelihatan lebih seksi lagi di mata BUMN yang lain, di mata masyarakat. Banyak yang kami tidak minta, mereka ingin membantu. Kebangkitan Balai Pustaka ini pun dituangkan di salah satu sudut Istana Peradaban Balai Pustaka, tepatnya di lantai 2, di ruang editor dan tim desain grafis.
Gambar burung Garuda yang menembus tembok untuk terbang tinggi merepresentasikan Balai Pustaka yang kini bersiap bangkit kembali meraih masa kejayaan. Filosofi gambar ini mengambil dari Balai Pustaka sendiri yang mulai berkembang dari sebelumnya terpuruk sehingga sekarang sudah maju. Jadi gambar burung Garuda itu menembus tembok itu ya sebagai filosofi kebangkitan Balai Pustaka. Dalam 1-2 tahun yang terakhir ini itu mengalami perubahan yang sangat menggembirakan. Dengan pimpinan yang baru, Pak Fahroji, optimisme kita menjadi berkobar kembali melihat perubahan yang dia bawa. Jadi pada saat ini secara fisik Balai Pustaka sudah sangat hidup. Larasati, Amarudin Jauhari, Televisi Edukasi. Balai Pustaka menargetkan pendapatan atau revenue tahun ini sebesar 234 miliar rupiah setelah tahun 2017 lalu meraih pendapatan mencapai 60 miliar rupiah. Hal ini dikatakan oleh Direktur Balai Pustaka Dewananda Wardana saat ditemui di Istana Peradaban Balai Pustaka di Jakarta. Pendirian 1.000 taman bacaan di seluruh Indonesia dari CSR beberapa BUMN, sosialisasi dan distribusi buku-buku pendamping kurikulum 2013 merupakan beberapa proyek yang diharapkan dapat mencapai target pendapatan Balai Pustaka tahun ini yang dipatok sebesar 234 miliar rupiah. Itu BUMN untuk mencapai satu kelas yang bagus, itu kita harus meningkatkan revenue yang drastis. Nah, tahun lalu itu 60, sekitar 50-an, hampir 60. Itu tahun ini target ini. 234 itu satu dari kerja kita dengan taman bacaan, sinergi BUMN, CSR. Yang kedua, kita mensupport Kemendikbud untuk sosialisasi dan distribusi kurikulum 13. Itu. Di samping kita ngeluarin beberapa digital yang ini. 234 itu target kita revenue sebenarnya. Balai Pustaka juga bekerja sama dengan berbagai pihak dalam berinovasi dan menyesuaikan diri dengan kecenderungan generasi milenial yang akrab dengan teknologi digital. Kita udah kerjasama dari Malaysia dengan audiobook tambahannya. Kemudian dengan Perpusnas, itu buku-buku lama kita sudah kita masukkan ke e-book. Cuman memang kita untuk bagian dari library ya. Tapi e-book untuk komersial kita baru dengan Telkom dengan Padi. Nah, Padi itu memang kita kerjasama dengan Telkom untuk membuat beberapa buku-buku kita itu menjadi digital. Tapi untuk sekarang masih mungkin ke depan kita bagus. Tapi saya lebih cenderung lebih ke visual sama ke audiobook. Jadi kenapa visual sama audiobook? Kecenderungan anak-anak sekarang itu dia bisa main handphone, bisa ngelihat, bisa ngedengar. Jadi dia bisa tiga dimensi untuk konsentrasi. Dengan target pendapatan 4 kali lipat ini, tak ayal membuat jajarannya harus bekerja dengan lebih gigih lagi. Sehingga tak jarang pada hari Sabtu atau Minggu, karyawan harus datang ke kantor untuk bekerja. Hal ini memperlihatkan geliat Balai Pustaka yang mulai bangkit. Kami sekarang ini memang terbirit-birit langkahnya mengejar Pak Fahroji dengan Pak Wanda juga begitu kan, bahwa kami harus mengikuti irama beliau. Ada wacana juga Sabtu Minggu kami harus masuk gitu kan, karena wisata edukasi, kafenya memang harus hidup terus begitu kan. Ya kafenya memang khas gitu kan. Ada kafe, ada buku di sana dan ada menyajikan kopi Nusantara. Itulah yang membuat kami harus bangga. Kami tidak malu lagi menegakkan kepala. Di mana bekerja, kami bekerja di Balai Pustaka sebagai sebuah istana peradaban, sebagai rumah sastra Indonesia. Larasati, Amarudin Jauhari, Televisi Edukasi. Pemirsa, Anda suka menulis dan ingin mengasah kemampuan Anda dalam menulis? Datang saja ke Istana Peradaban Balai Pustaka. Anda bisa memilih untuk belajar menulis dalam waktu cepat saat melakukan wisata edukasi, atau Anda bisa juga belajar menulis secara reguler di Sanggar Sastra Istana Peradaban Balai Pustaka yang terletak di Matraman, Jakarta Timur.
Menulis termasuk aspek kegiatan berbahasa yang dianggap sulit dan dikeluhkan sebagian orang. Namun, keterampilan menulis dapat diasah dengan cara berlatih secara sistematis, berkelanjutan, dan disiplin. Istana Peradaban Balai Pustaka bisa menjadi pilihan untuk melatih keterampilan menulis Anda. Biasanya kalau SD itu kan ada karya wisata, bisa ke Monas, ke Taman Mini, ke Museum Nasional. Nah, kita mau minta ke Kemendikmas itu untuk wisata edukasi ke sini. Jadi rencananya mereka akan ngeliat semua buku kita, terus kita ajarin nulis. Kita ajarin nulis, nanti mereka itu nulis dalam setengah jam. Nanti kita edit, nanti jadi gimmicknya mereka untuk sebagai kunjungan ke wisata edukasi Balai Pustaka. Nah, tujuannya yang utama ke depan adalah anak-anak tuh bisa lebih nulis lebih bagus. Melalui program wisata edukasi di Istana Peradaban Balai Pustaka, pengunjung akan diajarkan keterampilan menulis selama kurang lebih 30 menit. Lalu akan diedit oleh editor profesional dan hasil tulisan tersebut bisa dibawa pulang sebagai kenang-kenangan setelah berkunjung ke Istana Peradaban Balai Pustaka. Kalau teman-teman anak-anak SD, SMP atau even SMA pun mau belajar nulis bisa datang ke Balai Pustaka. Di sini ada program sastra, biasanya Sabtu Minggu bisa daftar, namanya Balai Pustaka ya. Itu kita ngajarin nulis, drama, puisi, pantun. Nanti diharapkan teman-teman tuh bisa menulis lebih bagus gitu loh. Jadi silahkan datang ke Balai Pustaka, nanti kita ada yang ngajarin gitu loh. Penerbit Balai Pustaka pun akan berusaha melahirkan sastrawan-sastrawan baru yang disebut dengan Angkatan Milenial Balai Pustaka. Periodisasi sastra di Indonesia yang mulai dikenal sebelum tahun 1920-an yang disebut sebagai Angkatan Pujangga Lama senantiasa bertransformasi sampai akhirnya memasuki tahun 2000-an atau lazim disebut sebagai generasi milenial. Kami sudah berusaha untuk membuat Angkatan Sastra Milenial, mengumpulkan penulis-penulis. Saya ambil dari raknya sambil berdiri nih. Ini adalah contoh novel milenial, jadi judulnya Aran. Setelah saya baca ternyata sekelas dengan Harry Potter, Narnia, bahkan ini akan diterjemahkan ke berbagai bahasa. Umur penulisnya 16 tahun dan sekolah di sekolah internasional di Menteng, sekolah Mentari, dan dia kita jadikan duta penulis muda Balai Pustaka. Dan dari temannya lah nanti banyak berkumpul para penulis milenial dan kami akan membuat Angkatan Milenial Balai Pustaka. Begitu. Itu akan terjadi dengan sendirinya apabila jalan ke arah itu disediakan, yaitu prasarana dan hal-hal yang memungkinkan penerbitan itu dapat berlangsung dengan baik, maka akan datang saja itu sastrawan-sastrawan yang karya-karyanya menjulang. Larasati, Amarudin Jauhari, Televisi Edukasi. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita kali ini. Semoga semua yang kita saksikan dapat bermanfaat. Saya Larasati Nur Rahma dan seluruh kru yang bertugas mohon undur diri. Tetaplah bersama kami di Televisi Edukasi, televisi yang santun dan mencerdaskan. Majulah pendidikan dan kebudayaan Indonesia dan majulah Indonesia.